Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua. Puji syukur kita hadirkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun hanya dilakukan dengan sistem daring, namun tidak mengubah niat kita dan tidak mengubah bakat kita, tidak mengubah tekad kita untuk mencapai, untuk menggali semua ilmu-ilmu. Baiklah anak-anakku semuanya, pertama-tama alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita ini, dan tak lupa kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak semua, pelajaran yang ibu ajarkan kepada kalian adalah pelajaran administrasi umum. Administrasi, sebelum kita membahas banyak tentang administrasi umum, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari administrasi. Kira-kira anak-anak semua sudah membaca belum buku yang telah dibagikan oleh pihak sekolah? Di sana pada bab pertama kita belajar tentang mengenal administrasi di perkantoran. Administrasi ini tidak luput dari hal ketik-mengetik, catat-mencatat, menggandakan dokumen, serta segala yang mencakup tentang ketatausahaan. Jadi jika kalian mendengar kata administrasi itu identik dengan kata tata usaha, ya, itu memang benar, ya. Baiklah anak-anak semua. Di sini ada banyak macam pengertian administrasi, baik menurut para ahli maupun secara sempit dan secara luas, ya. Itu ada, kalau menurut para ahli itu ada 4 para ahli yang mengungkapkan atau yang menyatakan tentang pengertian administrasi umum ini. Dan kalau menurut artis luas dan arti sempitnya pun ada, unsur-unsur dari administrasi umum ini banyak. Unsur administrasi ini ada 8. Pertama, organisasi. Dan yang kedua, manajemen. Manajemen ini adalah merencanakan, mengkoordinasikan, membina, membimbing, menggerakkan. Dan komunikasi ya, hubungan. Dan yang keempat, informasi. Dan yang kelima, personalia. Personalia ini orang yang melakukan atau karyawannya. Yang ketujuh, keuangan. Yang ketujuhnya perbekalan, dan 8 hubungan masyarakat. Jadi pertama, jadi unsur dari administrasi ini ada 8, ya, bukan 9, salah. Ada 8. Unsur administrasi ini ada 8. Pertama adalah organisasi. Organisasi ini seperti organisasi, ya, yaitu pengelompokan orang, ya. Dan yang kedua itu adalah manajemen. Manajemen adalah perencanaan. Jadi manajemen adalah perencanaan. Dan yang ketiga adanya komunikasi. Adanya komunikasi, ya. Adanya komunikasi. Dan yang keempat itu ada informasi. Dan yang kelima personalia. Nah, personalia ini adalah karyawannya, ya. Dan yang ke-6 ada keuangan. Tentunya harus ada uang atau keuangan. Dan yang ke-7 itu ada perbekalan. Perbekalan di sini adalah
meliputi mengadakan, mendaftar, mengatur, memakai, memelihara, sampai dengan menghapus seluruh perlengkapan yang sudah tidak dibutuhkan. Dan yang kedelapan, hubungan masyarakat. Jadi ada 8 unsur administrasi ya. Dan perhatikan, fungsi administrasi itu ada banyak. Pertama, planning, yang kedua organisasi, dan yang ketiga pengawasan, dan yang keempat penggerakan ya. Jadi ada 4 fungsi dari administrasi: planning, organizing, dan actuating, controlling ya. Itu ada 4 ya. Silakan kalian baca sendiri ya. Itu ada 4 dari fungsinya. Jadi jika ditanya sebutkan fungsi dari administrasi, sebutkan. Pertama yang adalah apa? Perencanaan atau planning. Dan yang kedua pengorganisasian atau organizing. Dan yang ketiga penggerakan, actuating. Dan yang keempat pengawasan atau controlling. Jadi ada 4 ya. Dan selanjutnya jenis-jenis dari administrasi ini ada banyak ya. Pertama, administrasi negara. Jenis-jenis dari administrasi ini, pertama administrasi negara yang mencakup sebagai capaian tujuan bersifat kenegaraan. Jadi kalau administrasi negara ini bersifatnya kenegaraan. Dan yang kedua niaga ya. Yang ketiga internasional, dan yang keempat administrasi sosial ya. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui apakah kalian menyimak pembelajaran yang telah Ibu berikan, Ibu akan memberikan pertanyaannya. Kalian jawab pertanyaan ini di buku ya, buku latihan ya, bukan di kertas lembar tapi di buku latihan ya. Siapkan 1 buku latihan untuk pelajaran Ibu administrasi umum. Latihannya, soalnya 1, sebutkan pengertian administrasi menurut Sandang P. Siagian. Yang kedua, sebutkan pengertian administrasi baik secara luas maupun secara sempit. Dan yang ketiga, sebutkan unsur-unsur dari administrasi. Dan yang keempat itu, sebutkan fungsi dari administrasi. Dan yang kelima selanjutnya itu sebutkan jenis-jenis dari administrasi. Oke, Ibu rasa kalian bisa mengerjakannya ya. Kalian boleh lihat atau boleh mengerjakan berdasarkan buku ini. Tidak berdasarkan Google, tapi berdasarkan buku ya, buku yang telah dibagikan, buku administrasi umum. Oke anak-anak, I think this all. Thank you for your attention and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.